bicarakan di hadapan Engkau. Engkau menyelidiki hati kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau kami beribadah pagi hari ini, kalau kami memuji, kami menyembah kepada Tuhan, biar ada ketulusan yang mengalir dari hati kami. Biar ada kemurnian yang boleh mengalir dari hati kami. Kami tidak mencari yang lain, kami hanya mencari pribadi Yesus. Kami mengizinkan Tuhan saja bertata atas hidup kami. Dan Tuhan, biar Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Inilah hati kami yang mau menyenangkan Engkau. Inilah hati kami yang mau memuliakan Tuhan. Inilah hati yang mau senantiasa kami bawa. Tetap bersyukur, tetap memuji, tetap menyembah dalam kondisi apapun Tuhan. Hati kami mau tetap terarah hanya kepada Yesus. Kami mau menangkap isi hati-Mu. Kami mau merespon isi hati-Mu Tuhan. Oh Yesus. Sebab Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai kami Tuhan terlebih dahulu. Engkau memilih kami. Engkau memanggil kami untuk mendekat. Itu adalah privilege kami Tuhan. Dari sekian juta manusia Tuhan, Kau pilih kami untuk mendekat, untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku semuanya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
Nyatakan cintamu kepada Tuhan, saudara. Nyatakan kasih dan kerinduanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang terlebih dahulu menyatakan cintanya bagi Anda dan saya. Mari responi hatinya, responi hatinya. Glory, glory, glory. Haleluya. Oh Tuhan, kami tak mampu jauh darimu, Yesus. Kami tak sanggup tanpamu, Tuhan. Ku puji, ku sembahkan. Haleluya. Ku agungkan, ku muliakan nama-Mu, Tuhan. Allah satu-satunya pujaan hati kami, kekasih jiwaku, segalanya dalam hatiku hanya Yesus. Oh ya Ramakanta Yesus, bahwa kami masuk ke dalam Tuhan. Kami tidak mau hanya di permukaan, kami mau masuk lebih dalam. Kami mau mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Kami mau mengenal hati Tuhan lebih dalam. Shekana mayana nama Yesus. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh Kudus, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh dengan kemuliaan. Kau nyatakan Tuhan pagi hari ini. Amin. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu berkarya. Roh yang kudus,
kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hati kami Tuhan, jamalah setiap hidup ini. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bawa kami lebih dalam Tuhan, bawaku lebih dalam Yesus, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi Tuhan, penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Oh, Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Oh, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, Roh yang kudus, jamalah hati Tuhan. Oh, ya Aba, ya Bapa, mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari buka kedua tanganmu saudara, nyatakan Roh yang kudus, jamalah hatiku. Amin. Jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh
Jamalah jiwa, kuasa-Mu mengubah. Ya, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh Kamu. Yang membuat kita mampu mengasihi Tuhan bukan karena kekuatan kita. Yang membuat kita mampu setia sampai akhir bukan jerih payah kita. Yang membuat kita mampu melakukan kehendak Bapa bukan karena kehebatan atau pengalaman kita ataupun pengetahuan kita. Tetapi yang membuat kita mampu untuk melakukan semuanya itu sebab ada Roh-Nya yang bekerja di dalam Anda dan saya. Roh kebenaran yang menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Roh penolong yang senantiasa menolong dan memampukan Anda dan saya melangkah dalam jalan-jalan. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini kau berkata kepada Tuhan, sekalipun apapun dalam kehidupan kami boleh hilang, tapi jangan pernah kau ambil Roh-Mu daripada kami. Apapun boleh kau ambil Tuhan, tapi jangan pernah kau ambil Roh-Mu daripada kami. Sebab kami tidak mampu hidup tanpa Roh Tuhan. Kami tidak mampu hidup tanpa pribadi-Mu. Holy Spirit, lead us in your way. Ya Roh Kudus, pimpin setiap kami. Ya Roh Kudus, kuasai setiap hati. Setiap hati kami pagi hari. Biar Engkau saja yang bertata di dalam hati ini. Biar Engkau yang menguasai setiap pikiran kami. Engkau yang menguasai setiap keinginan kami Tuhan. Oh yeah, yes. Shalalabayalaba. Shalabayalabayase. Tama dan kuasai, pimpinlah langkah ini ya Roh Kudus, melangkah dalam jalan-jalan-Mu. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, namun karena Roh-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Semua karena Engkau. Yes. Lebih lagi kami rindu Roh-Mu bekerja melawat setiap hati, memperbarui setiap hidup ini Tuhan. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Seringkali waktu kita mengikuti Yesus ada begitu banyak pilihan-pilihan yang diperhadapkan dalam hidup kita. Ada begitu banyak persimpangan-persimpangan yang ada di depan. Saya tahu waktu kita mengikuti Yesus, memutuskan untuk tetap percaya kepada Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak hal yang perlu kita lepaskan. Ada banyak hal yang perlu kita korbankan. Tapi biarlah di hari-hari terakhir ini kita didapati Tuhan menjadi mempelai-mempelai yang siap. Menjadi orang-orang yang didapati tetap setia sampai akhir. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan hati yang tetap cinta kepada Yesus. Hati yang tetap setia kepada Yesus. Tidak menukar Dia dengan apapun. Tidak menggeser posisi Tuhan dengan siapapun. Ya Rabbashadab, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Yes, Lord. Ku berjuang Kau dapati ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Yes Lord. Ku tetap setia. Oh, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tanganmu tinggi saudara. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa
persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, oh ku persembahkan seluruh hidupku. Setiap kami Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan telah beri. Thank you Lord, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruhnya bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Amin. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yes, terlalu banyak yang Tuhan berikan bagi setiap kami, yang Tuhan nyatakan bagi kami, yang Tuhan korbankan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Apa yang kami miliki, oh, ku persembahkan seluruhnya bagi-Mu, seluruh hidupku.
You are mine, now and forever, Lord. Oh, God, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, you are mine, now and forever, now forever. I'm alive in your wonder, in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, you are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder, Lord. Hey, I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalam. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Kau yang membuat siap kami, oh. Kau yang membentuk, kau yang menenun. Kau membuatku sesuai rencanamu. Thank you Lord, thank you Lord. Kau memegang setiap musim dalam hidup ini, Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, semua kekurangan kami kau tahu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Terima kasih Tuhan. Ku angkat tangan
hadapan Tuhan, saudara. I am yours, now forever, in your grace I surrender. You are mine, now forever. I will hide in your word, and the angels cry, all creations cry, oh, lift their eyes, oh, yes you are, holy forever. Hear your people sing, holy, 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 holy forever. All the angels now sing to Him. Bless the King of Kings, you will always be holy forever. Kami sembah-Mu, sebab Engkau-lah yang menerima segala-galanya. We worship, 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 worship. With all the angels we sing, holy, holy, holy Lord. Holy, 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 to the one and only one. Holy, holy, holy Lord. Jama umat-Mu sekalian. Jama umat-Mu, umat-Mu, jama, jama, jama. Yes, you are mighty. Yes, Lord. Shadabayarabayarabayarabaya. Shadabayarabayarabaya. Iyanamayarabaya. Sama-sama. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Kau selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang paling kami cinta, nama yang paling kami sayang. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Shalom. Gimana liburan semua? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf, semua kesalahan-kesalahan di waktu yang lalu. Kita halal bihalal, 0 ke 0. Oke, mari sama-sama kita lihat Filipi pasal 3, Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
Sekali lagi ayat 10. Paulus berkata, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan dia dalam kematiannya. Paulus berkata, bahasa Inggris berkata, one thing I desire. Lebih daripada segala sesuatu ialah untuk mengikuti Tuhan adalah untuk mengenal. Ikuti Tuhan adalah supaya kita bisa bukan sebagai atasan berurusan dengan bawahan, bukan sebagai Allah berurusan dengan umatnya, tapi lebih daripada itu dia berurusan dengan kita dalam sebuah relasi dengan dia. Sama-sama bilang relasi, sebuah hubungan. Dan persoalan dengan kita adalah kita hanya bisa mencintai orang yang kita kenal. Yang setuju katakan amin. Anda tidak akan pernah bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal. Semakin dalam pengenalan kita dengan orang itu, maka kita akan bisa semakin intim dengan orang tersebut. Yang setuju katakan amin. Semakin dalam, maka kita akan semakin intim. Keintiman kita dengan Tuhan ditentukan oleh kedalaman pengenalan kita dengan Tuhan. Kalau pengenalan Anda hanya pada level 5, maka keintiman Anda mentok sampai pada level 5. Kalau kedalaman Anda, pengenalan Anda akan Tuhan ada pada level 10, maka Anda akan bisa mengenal Tuhan dan intim dengan Tuhan sampai pada level 10. Kedalaman keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh kedekatan pengenalan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang mau mengenal Tuhan tetapi tidak pernah mau mendekat dengan Tuhan. Ada banyak orang mau dekat dengan Tuhan tetapi tidak pernah mau mengenal Tuhan. Ada banyak orang hanya mau berromantisme dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan, dalam ibadah mereka, tetapi tidak pernah mau memberi waktu untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Anda lihat, pelacur bisa memberi Anda romantisme. Tetapi pelacur tidak akan pernah membuka dirinya seutuhnya kepada seseorang. Kenapa? Sebab dia ada bukan untuk mengenal Anda. Dia ada bukan untuk punya hubungan intim dengan seseorang. Dia ada hanya untuk, mohon maaf, berhubungan seks dengan orang itu. Hubungan seks tanpa pengenalan bukanlah sebuah keintiman. Itu adalah sebuah pelacuran. Persoalannya adalah kita seringkali mau hanya melakukan pelacuran dengan Tuhan. Sebab kita mau romantisme dalam ibadah, tetapi kita tidak pernah mau mengenal Tuhan dengan dalam. Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Oleh sebab itu menarik sekali. Untuk mengenal Tuhan hanya perlu satu. Anda perlu desire, Anda perlu keinginan, Anda perlu passion. Yang ku kehendaki, one thing I desire. Satu hal yang ku ingini lebih daripada segala sesuatu adalah mengejar Tuhan, mengenal Tuhan. Kalau Anda bersedia untuk mengejar Tuhan, Tuhan selalu bersedia untuk membuka dirinya lebih dalam dan lebih dalam. Tuhan mau dikenal, tetapi dia tidak mau dikenal secara gampangan. Dia seringkali bersembunyi supaya kita mencari dia, tetapi kalau Anda mencari dia, dia mudah untuk ditemui. Itu Tuhan. Tuhan mau kita melakukan pencarian dengan dia supaya dia mau terbuka kepada kita, tetapi dia mau kita mengenal dia dengan dalam. Dia betul-betul mau kita melewati semua lika-liku sebuah pengalaman kehidupan. Supaya oh itukah Tuhan waktu saya lagi senang. Oh itukah Tuhan ketika saya sementara susah. Oh itukah Tuhan ketika saya lagi benar. Oh itukah Tuhan ketika saya sementara berbuat salah. Kita terus mencari dia. Oleh sebab itu yang dikehendaki oleh Paulus cuma satu. Anda punya desire, Anda punya keinginan, Anda punya passion untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar Tuhan perkenalkan dirimu, Tuhan tunjukkan dirimu, tedeng Tuhan langsung muncul. No, dia mau kita datang dalam rumahnya, kita menangis mencari dia, kita masuk ruang doa kita mencari dia, kita buka Alkitab kita walaupun mungkin lagi tidak kepingin baca. Anda buka, Anda mencari Tuhan dalam setiap ayat demi ayat, kata demi kata. Pencarian itu akan selalu membuahkan hasil di mana kita mengenal dia dengan lebih dalam. Nah Anda lihat ada 3 subdivisi untuk mengenal Tuhan. Nomor 1 dia berkata kuasa kebangkitannya. Sama-sama bilang kuasa kebangkitannya. Nomor 2 dia berkata persekutuan dalam penderitaannya. Sama-sama bilang persekutuan dalam penderitaan. Dan nomor 3 menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sama-sama bilang serupa dalam kematian. Oke, ada 3 hal untuk bisa mengenal Tuhan. Nomor 1 kuasa kebangkitannya. Sama-sama bilang kuasa kebangkitan. Nomor 2 persekutuan penderitaan. Nomor 3 keserupaan dalam kematian. Anda lihat tujuan akhirnya adalah menjadi serupa. Sama-sama bilang menjadi serupa.
Tujuan keselamatan bukan bertobat mati masuk surga. Tujuan keselamatan adalah menjadi serupa dengan Yesus. Keselamatan bukan satu peristiwa di mana saya bertobat, dosa saya diampuni. Setelah itu hanya tunggu kapan mati masuk surga. Surga bukan tujuan kekristenan. Kalau sorga adalah tujuan kekristenan, maka ketika Anda dibaptis, semua pendeta akan berdoa supaya Anda cepat mati, supaya cepat masuk sorga. Betul? Ngapain kita lama-lama di muka bumi kalau tujuan kita adalah sorga, masuk sorga? Ngapain kita lama-lama di sini kalau tujuan kita di sana? Makanya sebaiknya setelah kita selesai dibaptis, semua pendeta akan berkata, ya Tuhan ambillah nyawanya. Yang bersedia silakan angkat tangan, saya doakan sekarang juga. Tapi kenapa kita diberi waktu yang panjang di muka bumi? Sederhana, sebab tujuan sesungguhnya bukan mati masuk surga. Tujuan sesungguhnya selama kita hidup, kita harus menghadirkan surga di muka bumi. Itu yang disebut kerajaan surga. Sama-sama bilang kerajaan surga. Surga dan kerajaan surga dua hal yang berbeda. Surga itu ada di sana, kerajaan surga itu ada di sini. Tuhan Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Kerajaan apa? Kerajaan sorga. Sama-sama bilang kerajaan sorga. Jadilah, bagaimana caranya? Jadilah kehendakmu di mana? Bumi. Jadi kerajaan sorga ada di mana? Di bumi atau di sorga? Di bumi. Seperti di dalam sorganya mana? Sana. Tetapi dia berkata, datanglah kerajaanmu. Kerajaan apa? Kerajaan sorga. Kerajaan sorga ada di mana? Di bumi. Sama-sama bilang, sorga ada di sana. Sama-sama bilang, kerajaan sorga ada di sini. Sama-sama bilang, saya nanti, saya hidup. Saya, amin. Keserupaan dengan Kristus, berarti Anda lihat tujuannya menjadi serupa dengan Kristus. Sebab selama kita hidup, kita harus menunjukkan Kristus. Kehadiran Kristus melalui. Kalau semua suami sudah seperti Yesus di muka bumi, kerajaan sorga ada di muka bumi. Ya, sini ibu-ibu tidak ada yang bilang amin, cuma 2 orang. Padahal sudah bela ibu-ibu ini. Saya ini harusnya berkata, semoga semua Yesus, maka kerajaan sorga sudah hadir di muka bumi. Orang jemaat telepon pendeta, bilang, Pak Pendeta. Pak Pendeta, berkelahi dia kasih saya racun, tunggu saya tahu. Bertengkar ini Pak Pendeta. Oke, saya tolong Anda, saya telepon. Dia telepon istrinya. Setelah saya sudah telepon dengan istri Anda, 4 jam. Dia tanya, apa racun? Berarti bertres. No, jangan. Saya I love women, saya mengasihi wanita. Saya kawin dengan wanita. Istri saya di rumah pun wanita. Dia lihat saya. Jadi, Anda lihat, itu hanya jokes saja. Seandainya semua suami dan istri seperti Kristus, maka surga turun di muka bumi. Seandainya semua pemerintahan memanifestasikan Kristus, maka kerajaan surga ada di muka bumi. Seandainya semua jemaat memanifestasikan Kristus di muka bumi. Yesus baik, kita baik. Yesus setia, kita setia. Yesus adil, kita adil. Yesus maha kasih, kita belajar mengasihi. Yesus murah hati, kita murah hati. Maka surga, kerajaan surga hadir di muka bumi. Itulah tujuan kekristenan. Oleh sebab itu Anda lihat dia bicara tentang sekali lagi nomor 1 penderitaan, nomor 2 persekutuan dalam penderitaan. Saya simpan dulu persekutuan dalam penderitaan. Penderitaan saya ingatkan sekali lagi, menurut saya ada 4 jenis penderitaan yang berbeda di muka bumi ini menurut Alkitab. Nomor 1 penderitaan. Karena kita ada dalam dunia yang jatuh dalam dosa, karena dosa sudah ada di muka bumi, maka segala jenis penderitaan ada di muka bumi. Kalau Anda pernah sakit dan Anda merasa bahwa sakit Anda paling berat, bukan paling berat. Ada orang lain yang lebih sakit, lebih berat dari Anda. Kalau Anda merasa bahwa Anda difitnah orang itu masalah paling besar, saya kasih tahu sama Anda kabar suka, sebab Anda bukan satu-satunya yang difitnah orang, kemungkinan besar semua orang pernah difitnah oleh orang lain. Dan saya takut satu hal, semua orang jangan-jangan pernah fitnah orang lain. Di sini nggak ada, semua baik-baik saja semua. Muka Anda tegang-tegang semua. Saya sudah bilang muka tegang melemahkan iman pendeta. Senyum sedikit. Kabar baiknya adalah Anda bukan satu-satunya yang pernah dikhianati oleh orang. Anda semua orang pernah dikhianati oleh orang, dan saya takut satu hal, semua orang pernah mengkhianati orang lain. Sekali lagi, kalau Anda merasa masalah Anda paling berat, dan lihat, jangan datang rumah sakit yang kelas VIP, apalagi VVIP. Jangan. Anda datang yang satu kamar sal 30 orang taruh di situ. Nah, Anda lihat di situ. Ada orang yang lebih menderita dari Anda. Kalau Anda pikir rumah sakit belum buat, tolong pergi ke penjara. Jangan cari penjara
cari penjara-penjara yang satu sel isi 15-20 orang. Anda akan temukan bahwa masalah Anda tidak seberat mereka. Daripada mereka, tolong baca kitab Ayub ulang. Supaya Anda tahu bahwa masalah Anda itu ini egois. Sebab kita selalu mencoba melebih-lebihkan kebaikan. Sisi kita seringkali juga melebih-lebihkan penderitaan kita. Coba mari kita belajar sedikit. Bahwa hidup dalam dunia yang penuh konsekuensi, hidup dalam dunia dalam dosa, di sana ada orang jahat yang tidak setia. Konsekuensi hidup di tengah-tengah dunia dalam dosa, ada segala jenis masalah dalam kehidupan kita, ada dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Alkitab menurut saya adalah penderitaan karena nomor satu, karena manusia jalan kesalahan. Hasil dari sebuah kesalahan selalu adalah timbulnya masalah yang salah. Setiap kali Anda melakukan kesalahan, pasti ada salah. Anda salah untuk salah. Anda salah mengambil keputusan, kemungkinan besar Anda akan dapat masalah. Anda salah mengambil keputusan, bertindak, maka kemungkinan besar Anda akan mendapat sebuah kesalahan. Di mana kita berbuat kesalahan, maka pasti selalu akan ada konsekuensi bernama saya harus meluruskan tentang proses Tuhan. Sama-sama bilang proses Tuhan. Ada banyak orang melakukan yang mendapat hasil masalah dari sebuah kesalahan, selalu tunggu dulu. Kalau Anda bukan proses Tuhan, itu salah, semaunya akhirnya sakit seberat-beratnya, bilang, oh Pak Pendeta saya diproses. Kalau anak kencang, lari mobil 160, tiba-tiba tabrakan, dia marah sama Tuhan. Kenapa? Kenapa saya tabrakan? Tuhan jawab, lari berapa? Dia bilang 160, 120. Jadi 40 tanggung sendiri. Artinya Anda buat salah, kesalahan, itu tidak bisa disebut proses. Yohanes 15 ayat 2, yuk sama. Kita selalu menyalahkan Tuhan. Saya percaya yang sakit hati bukan cuma setan. Hari ini banyak yang sakit hati, kemungkinan juga Tuhan. Sebab bukan setan yang salah, salahkan setan. Bukan Tuhan yang salah, salahkan Tuhan. Rusak manusia ini memang. Tapi di sini baik-baik semua. Nggak ada yang ngaku. Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Siap sama-sama. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah bersihkannya supaya dia lebih banyak. Mana yang kita bisa sebut proses? Tidak berbuah, dibersihkan. Mana yang proses? Dibersihkannya. Kapan Tuhan membah? Kalau tidak berbuah, mengalami Kalau berarti proses terjadi pada orang. Proses Tuhan tidak terjadi salah. Karena Anda berbuat salah, itu bukan proses. Itu akibat dari kesalahan. Kapan sebuah proses bisa disebut proses Tuhan? Jawabannya adalah ketika Anda berbuah. Ketika Anda berbuah, Anda berbuat benar, maka Tuhan akan memproses. Kenapa Tuhan memproses justru waktu saya berbuat benar? Sebab tujuan dari proses adalah supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Tujuan dari proses adalah memurnikan. Tujuan dari proses adalah mendewasakan. Tujuan proses adalah Anda yang sudah hidup dalam kebenaran, supaya Anda bisa hidup di dalam kebenaran yang lebih lagi. Tujuan dari proses adalah pendewasaan rohani. Bukan sebagai penghakiman terhadap kesalahan yang kita buat. Kalau Anda buat sendiri, sebab Yakobus berkata masing-masing orang dicobai oleh hawa nafsunya, keinginannya sendiri. Jadi jangan bilang itu proses serakah sendiri, itu gara-gara sombong sendiri, itu gara-gara ngeyelnya sendiri, itu gara-gara maunya sendiri, itu gara-gara keinginan agenda pribadinya sendiri. Kita diproses oleh keinginan kita, bukan diproses oleh Tuhan. Pemprosesan oleh Tuhan hanya terjadi ketika kita melakukan yang benar. Amin. Jadi kalau Anda buat yang benar, kemudian Anda melihat masalah, Anda harus yakin bahwa itu proses dari Tuhan. Supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Tapi kalau Anda buat salah, kemudian itu terjadi, jangan bilang itu proses Tuhan. Itu salah sendiri. Makanya ada penderitaan nomor satu karena hidup dalam dosa. Tapi nomor dua ada penderitaan yang terjadi karena kita berbuat salah. Ada bicara proses, ada penderitaan yang terjadi karena saya. Ada dua badai dalam Alkitab. Badai yang dialami oleh Yunus. Yunus mengalami badai. Lari dari rencana Tuhan. Lari dari perintah Tuhan. Lari dari kehendak Tuhan. Pasti akan mengalami badai. Badai itu adalah badai masalah. Disuruh Yesus bertolak ke seberang. Tuhan Yesus suruh mereka pergi menyeberangi Danau Galilea. Badai yang terjadi hari itu bukan karena mereka melanggar. Justru karena mereka sementara melakukan perintah Tuhan. Sama-sama bilang proses. Karena melakukan yang benar, maka penderitaan.
Coba lihat Kisah Rasul 5 ayat 41-nya kalau pendeta benar. Kalau bicara soal penderitaan semua malam kudus sunyi senyap. Ayat 40, mulai dari ayat 40 saja. Kisah Rasul 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu ayat 40 berarti menyiksa mereka. Menyiksa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah menderita nama Yesus. Mereka keluar, kenapa mereka bisa bersuka cita? Kenapa dianggap layak? Dan sudah menganggap mereka layak oleh persekutuan dalam penderitaan. Banyak bicara, anggaplah sebagai berbagai macam pencobaan. Pencobaan kemudian saya mengalami masalah. Pencobaan di situ bukan bicara, oh saya miskin, oh saya ditipu oleh orang. Bukan itu. Pencobaan yang dimaksud pada ayat-ayat itu adalah pencobaan yang terjadi karena mereka melakukan kebenaran. Konsekuensi dari melakukan kebenaran di tengah-tengah dunia orang yang sudah jatuh dalam dosa, maka Anda pasti akan menderita. Bagi mereka yang pernah kerja, awal mula Anda kerja apabila di kantor terutama. Anda kerja di kantor pertama-tama pegawai baru biasa. Oh semangat 45 kalau kerja gitu ya. Sudah semangat 45 kerja, awal-awal biasanya. Pegawai lama berkata, pegawai baru lagi cari muka. Ya dah, dibiarin aja. Paling 1 bulan, sama kayak kita. Tapi kalau 1 bulan, dia tetap kerja terus. Apalagi bos mulai bilang, kalian yang tua-tua, tolong belajar sama yang muda. Kenapa dia bisa kerja bagus, kalian tidak bisa? Percayalah, orang model begini pasti disiwa banyak orang. Betul? Benar kan? Cari muka, menjilat terus, menjilat, anjing memang menjilat. Pasti dimarahi, minta tolong gak ada yang mau tolong. Kenapa? Sebab kalau kamu terlihat baik di mata bos, kita yang kurang dari kamu akan terlihat jelek. Betul? Kita kalau hidup benar, orang berdosa itu dihakimi oleh kebenaran kita. Halo? Makanya kalau di sekolah, guru paling hafal yang paling goblok sama yang paling pinter. Sebab sistem pendidikan sekolah yang menengah itu selalu jumlah paling banyak. Di tengah itu rata-rata. Dan orang sampai sekarang sistem dibuat yang rata-rata itulah. Orang dibuat rata-rata sama. Sebab kalau kamu pinter sendiri, maka semua yang rata-rata akan dianggap goblok. Makanya kalau Anda mau tampil sendiri, orang lain marah. Hidup benarnya kita, Anda setia itu akan buat orang lain tertuduh. Wah, apalagi kalau lihat keluarga kita baik-baik. Suami sampai istri pegangan tangan masih mesra-mesra. Kemudian tetangga sebelah bilang, lihat tuh suami sebelah, lihat suami sebelah, enggak kayak lu. Bekalahi mereka. Kalau sudah begitu suami kalau lihat mereka, kurang ajar. Cari muka, sandiwara, sinetron itu, sinetron. Kenapa? Sebab dia tidak mau terlihat buruk. Kebaikan kita akan selalu tanpa, makanya saya percaya kesaksian yang sejati adalah kehidupan kita. Anda tidak perlu ngomong, orang akan tertuduh dengan Anda. Satu kali orang berkata, aduh Pak Doni misalnya, orang bilang, Pak Doni aduh bagus ya masih gandengan tangan sama istri. Saya bilang, bukankah suami memang harus gandengan tangan dengan istri? Kalau saya gandengan tangan dengan istri orang lain itu yang cilaka. Bukankah suami dan istri harus mesra? Masa cuma waktu pacaran mesra, setelah menikah tidak pernah mesra? Ayo yang sudah hilang mesra, ayo. Digandeng. Kata Pak Samuel Sianto, istri, bapak-bapak harus digandeng istri. Kenapa? Kalau enggak lepas shopping. Bahaya justru itu. Yang menderita bukan hati, kantong. Orang lain akan merasa tertuduh, itu kebenaran. Kalau kebenaran kita belum menyinggung orang lain, berarti kebenaran kita belum benar. Makanya Yesus berkata, kalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang Farisi. Wah, ini luar biasa.
Kalau orang lain bisa mengampuni orang lain 10 kali, Anda tidak bisa mengampuni orang 10 kali, maka kebenaran kita akan menjadi rendah. Katanya Yesus luar biasa, tetapi kok umatnya tidak demikian. Penderitaan keempat, ini keserupaan dengan Yesus. Penderitaan keempat adalah penderitaan yang pertama, karena dunia dalam dosa. Yang kedua, karena kita berbuat salah. Yang ketiga, karena kita melakukan kebenaran. Yang keempat, karena mengajarkan orang lain berbuat benar. Kalau Anda dan saya mengajarkan orang lain berbuat benar, tentu saja kita akan mengalami penderitaan. Waktu saya ngurus dulu anak-anak muda, waktu ada di pemuda ngurus anak muda, sering kali saya menemukan dan banyak kali saya menemukan orang tua lebih suka anak pergi ke diskotik daripada anak pergi ke gereja. Dan sering kali tantangan ada. Dua yang terakhir inilah yang sebenarnya banyak dibicarakan dalam Alkitab. Jadi kalau Alkitab bicara soal penderitaan, kemungkinan besar dia bicara tentang penderitaan yang dua ini. Penderitaan karena melakukan kebenaran, dan yang kedua penderitaan karena mengajarkan orang lain melakukan kebenaran. Sementara dua yang pertama tidak terlalu banyak dibahas oleh Alkitab. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah persekutuan dalam penderitaan. Ini yang melakukan kebenaran. Kalau Anda melakukan itu, persekutuan dalam kematian. Sama-sama bilang serupa dalam kematian. Dia mengajarkan kebenaran, dia hidupi kebenaran, kebenarannya membuat orang lain tertutup dibandingkan dengan orang Farisi. Orang Farisi tidak suka. Itu sebabnya ujung dari itu semua adalah Yesus disalibkan. Kematian, sama-sama bilang kematian. Kalau Yesus karena melakukan kebenaran, kita pun akan mengalami salib. Kata rekan saya Pak Guana, ada dua jenis martir. Martir mati, martir hidup. Martir mati adalah orang yang ditodong dengan senjata, disuruh pilih Yesus atau nyawa. Kalau pilih Yesus berarti hilang nyawa, pilih nyawa berarti hilang Yesus. Dan Anda bilang Yesus, dor, Anda mati, itu martir mati. Tapi martir kedua, martir hidup. Apa itu martir hidup? Tidak ada senjata yang todong di kepala kita, tapi tiap hari kita disuruh memilih, pilih Yesus atau pilih kedagingan. Kalau Anda pilih Yesus, Anda bersedia mematikan kedagingan. Kalau Anda pilih kedagingan, Anda sementara melepaskan Yesus. Tanya sama sebelah, martir mati atau martir hidup? Tanya sebelah, mau mati atau hidup? Bilang sama sebelah, dua-duanya tetap mati. Iya kan? Satu mati nyawa, satunya mati daging. Dua-duanya tetap mati. Lebih susah seringkali mati daging. Mati nyawa cuma perlu sekali keberanian. Satu kali aja. Kalau saya jadi tentara waktu todong, Yesus atau nyawa? Yesus, sungguh. Bisa berubah itu. Bisa berubah. Coba pikir baik-baik. Besok saya tanya lagi, bisa berubah itu. Sebab beraninya cukup sekali. Yesus. Cetek, oh Yesus. Apalagi senjata macet. Aduh. 1 Petrus 2 ayat 21. Nanti kita akan ke 1 Petrus 1, tapi 1 Petrus 2 ayat 21. Ayat 21, sama-sama. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak apa? Lihat ayat 22. Dia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak apa? Mengancam, tetapi dia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan, dan penderitaannya ikuti jejak apa? Jejak penderitaan kembali, dia tidak berbuat dosa. Dari mulutnya, ketika dimatikan daging, itulah kematian. Penderitaan, kematian. Hasilnya adalah, dia bilang kalau kamu menderita maka kamu akan mengalami kebangkitan. 1 Petrus 1 ayat 3, ayat terakhir kita pagi hari ini. Semua yang dengar pendeta bilang sama-sama 1, 2, 3. Sama-sama 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh
Pengharapan itu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Haleluya. Ayat 3, kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena hentikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada sama-sama. Terakhir, 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3 dia sekarang memberi rahmat yang besar untuk orang yang baru. Doni yang lama sudah berlalu, Doni yang baru sudah datang. Mari sudah berlalu, Lukas baru sudah datang. Tika yang lama berlalu, Tika yang baru sudah datang. Siapa ini? Supaya kita menghidupi sebuah kehidupan penuh pengharapan. Kenapa? Sebab 1 Petrus 2 ayat 23 tadi. Tetapi sekalipun demikian, di balik bagian yang tidak akan pernah binasa, satu bagian yang tidak akan dia simpan di sorga bagi kamu. Pengharapan ada sorga yang dia sediakan. Di balik setiap mahkota duri ada mahkota kekal buat selama-lamanya. Makanya orang Kristen seharusnya tidak bisa diancam dengan penderitaan. Sebab orang Kristen mengetahui di balik penderitaan, bahkan di balik kematian, selalu ada bagian yang disediakan bagi kita. Itu pengharapan. Hari ini kalau Anda menderita, Anda jadi orang benar, menderitalah dengan penderitaan yang benar. Tapi Anda punya pengharapan, di balik ini semua selalu ada bagian yang Tuhan sediakan bagi saya. Itulah hidup yang penuh dengan kuasa kebangkitan. Mari semangat semua, memulai lagi aktivitas-aktivitas setelah seminggu berlibur. Semangat, sama-sama bilang semangat. Kita punya Yesus yang bangkit di dalam kita. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Tuhan, asalkan kami menderita penderitaan karena Yesus. Engkau menderita, Engkau mati karena kebenaran. Inilah bagian kami, bagian percaya. Pasti ada fajar yang menyingsing di balik setiap hal yang mustahil yang Engkau taruh dalam hidup kami. Ku percaya pernah gagal, ku lebih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Oh, ku percaya, oh, tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Percaya tak berikanku tak pernah janji. Ia menepati. Terima kasih buat semua kasih saya bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Kami kasih, jamalah umatmu sekali lagi, jamah. Biarlah kami mengalami bukan hanya persekutuan dalam penderitaan, kami mengalami bukan hanya keserupaan dalam kematian, tetapi kami mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa yang memberi kami pengharapan bagi Tuhan. Sungguh tidak ada yang mustahil. Terima kasih, kami melakukan segala sesuatu bukan dari kekuatan kami, tetapi kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Sebab pengharapan kami bukan pada kemampuan kami, pengharapan kami bukan pada kekuatan kami, pengharapan kami bukan pada tabungan deposito kami, pengharapan kami bukan pada koneksi kami, tapi pengharapan kami ada pada Tuhan. Dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan, dan Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Jamalah umatmu yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah yang sementara ada dalam pergumulan, Engkau beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sementara ada di tengah-tengah persoalan, baik keluarga, baik finansial, hamba berdoa jawaban daripada Tuhan, terobosan dari Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih. Silakan duduk.
Kita akan beri korban persembahan. Sekali lagi sambil duduk, saya undang kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, berkati setiap nilai persembahan yang diberikan. Kami terlalu percaya bahwa setiap nilai mata uang yang kami persembahkan untuk kerajaan surga atas nama Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih, Engkau beritahu berapa yang harus kami berikan. Engkau yang menentukan Tuhan, Engkau yang mengarahkan. Kalau tidak, biarlah kami memberi yang terbaik dengan sukacita dan sukarela. Kami tempat ini di Galilea Ministry, kami percaya inilah tanah yang subur, tanah yang kasih. Kami bertumbuh di sini, kami berdewasa di sini, oleh sebab itu kami memberi yang terbaik supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yehova Yireh yang memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Sambil Anda memberi online, Anda bisa memberi persembahan di transfer BCA 6750 770 612 6750 770 rekening BCA. Dan minggu depan kita akan kembali lagi pada jam 9. Ingat sekali lagi terjadi perubahan waktu, yaitu jam 4 yang sama dilayani oleh Bu Valentina Irawan. Nah, baik. Saya menggunakan kesempatan yang ada mengajak Anda. Jadi ini yang benar-benar besar. Saya sendiri pribadi, jadi dengan teman-teman yang ada akan melakukan seminar tanggal 7 dan 8 Juni. 7 dan 8 Juni. Tanggal 7 itu hari Jumat, tanggal 8 itu hari Sabtu sore, 3 sesi. Sementara itu akan dimulai jam 6. Jadi semacam KKR. Pembicaranya banyak orang mendengarkan dia, si muda secara energetik, tapi yang buat saya sangat wise, sangat dewasa juga. Kami diberkati dengan keberadaan Michael. Nasihat wisdom dan nubuatan ketiga selain saya, Michael. Ketiga ada pendeta dari GBI Puri Indah Jakarta, Dio Pradita. Dio Pradita adalah seorang pengajar, orang yang sangat wise, sangat luar biasa. Jadi kita akan bahas SPE. SPE itu Spirit and Power of Elijah. Saya kasih kisi-kisinya saja. Elisa minta adalah roh Elia. Dia tidak minta 2 kali pengurapan Elia. Yang dia minta adalah 2 kali roh Elia. Selama ini kita pikir bahwa roh itu berbentar. Coba Anda renungkan. Waktu Yohanes Pembaptis lahir, nubuatan terhadap Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, betul, roh dan kuasa Elia. Nah, kalau roh sama dengan mujizat, kuasa sama dengan mujizat, pertanyaan saya, Yohanes Pembaptis pernah buat mujizat dalam catatan Alkitab? Tidak ada. Kalau bukan soal mujizat, apa itu roh Elia? Makanya kita angkat tema ini, The Spirit and Power of Elijah. Jadi tanggal 7, tanggal 8. Saya mohon Anda daftar, sampai tanggal 350.000 per orang, itu akan jadi 250.000. Setelah tanggal 1, kecuali, ini saya tidak umumkan di mana-mana. Kecuali Anda bisa cari dalam jumlah yang banyak. Kalau hanya Anda sendiri 2 orang, 3 orang, saya sarankan sebelum tanggal 30 April, tolong taran. Nanti kalau Anda bingung, nanti saya akan masukkan di WA Group. Kalau Tante tidak keberatan, saya akan taruh di WA Group. Ini baru saya berani taruh. Jadi di WA Group dari Galilea Ministry, di sana ada nomor pendaftaran. Baik, ada 3 orang, ada Bu Angel, Bu Sylvie, sama Bu Esther. Jadi di situ ada 3 orang. Jadi ada ke admin nomor 3. Jadi itu ada 3 admin di sana. Jadi saya mendorong Anda, saya percaya Anda pasti sangat susah hari ini untuk diundang. Tapi karena dia banyak diundang oleh Amerika, dia wakil gembala di Amerika. Dia punya gembala orang India, Singapura. Karena dia lihat gembalanya, lihat Michael ini banyak di Indonesia diundang. Per tahun depan, baru Michael itu akan diutus oleh gereja untuk base-nya di Indonesia. Jadi sangat ada banyak undangan untuk dia hadir hari ini di Indonesia. Sehingga dia kemudian nanti akan diutus tahun depan. Saya sudah bilang sama Tante, saya berusaha untuk bawa ke Galilea Ministry. Nanti saya akan coba undang dia. Semoga kalau tahun depan akan lebih mudah. Tapi tahun ini sampai tahun ini susah, ditolak terus. Tapi satu dia, Doni cari sendiri, Pak Doni, gue ngomong sendiri. Jadi ada beberapa orang saya suruh ngomongin sendiri. Jadi saya nggak pernah dimaklari ya. Jadi itu, saya akan berusaha tahun ini sampai jadi dia baru akan stay di Indonesia kembali itu tahun depan pertengahan akhir. Tapi nanti sama-sama dengan Galilea Ministry. Tapi saya undang Anda tanggal 7 dan tanggal 8 untuk tanggal 7 8 Juni hadir. Soal makan disediakan makan. Jadi 250.000 2 hari. Jadi 1 hari 1 kali makan besar, 1 kali break. Menurut saya dan souvenir dan lain saya pikir sudah lebih dari cukup. Tapi lebih daripada itu, ya luar biasa. Anda akan diberkati oleh firman Tuhan. Ya, saya dorong Anda, sangat dorong tanggal 7 8. Tempatnya nanti akan pakai Rock Ambassador. Kita akan pakai Rock Ambassador dan tanggal 8 Juni selesai. Anda daftar, kecuali Anda cari dalam jumlah banyak, baru saya punya wewenang untuk ke harga promo. Jadi terima kasih, nanti saya tunggu pendaftarannya tanggal 7 sampai tanggal 8. Oke, tidak ada sampai itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita pada hari ini. Tante ada momen lain? Tidak ada. Terima kasih. Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
janji aku tak pernah gagal. Lebih dari saya Tuhan menepati janji dalam kehidupan kita. Persekutuan, penghiburan, Roh Kudus menyertai, berkati oleh Tuhan, kesehatan, usaha Tuhan. Biarlah masa depan, pertemanan, pelayanan, biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu mulai daripada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. And he shall go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedience to the wisdom of the just, to make ready people prepared for the Lord. Maria ada dalam kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di tengah-tengah masalah, Alkitab berkata, Maria mulai menyanyi, memuji Tuhan untuk mengalahkan setiap ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, ketidakpastian dalam kehidupannya. There is a power, ada kuasa yang meluap di dalam saudara. Sebab waktu engkau diberi makan oleh firman, banyak orang di gereja. Dinamika firman bekerja di dalam kehidupan seseorang. You have to speak it and do it. Baru Anda menerima lagi. Karena prinsip kerajaan beri maka kamu akan di. Demikian pula jika engkau mau keadaan rohanimu semakin berkembang, you need to be actively serving the Lord. Karena di akhir zaman dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin. Kenapa dingin? Karena baranya udah gak dipanasin. Itu pertanda. Maka orang yang jauh dari hadirat Tuhan, orang yang apinya gak menyala, kasih akan menjadi semakin dingin, menjadi semakin egois.